Salam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian kualitatif dengan judul Data dan Keabsahan Data. Nama saya Speaker Honro, NIM 142-419-38 DT. Dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Y. Bunu, NPD. Prodi Doktoral STT Anugerah Indonesia. Data dan keabsahan data. Pada tahap ini, fokus berpindah dari memahami metode ke bagaimana menyusun pertanyaan yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. A. Sumber dan jenis data. Setelah memahami perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, peneliti memasuki tahap penyusunan pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan pertanyaan memerlukan latihan, juga ketelitian. Peneliti harus menghindari pertanyaan yang terlalu kuantitatif, seperti angka, jumlah, persentase, juga rupiah. Pentingnya keterampilan bertanya. Menurut Lecce dan Louf, peneliti perlu berlatih menyusun pertanyaan yang tepat, kemudian mengajukan pertanyaan secara efektif kepada para informan. Pertanyaan kualitatif menekankan makna dan pengalaman, bukan soal angka. Sekarang kita melihat sumber dan jenis data kualitatif. Data kualitatif bisa diperoleh melalui pengamatan, kemudian wawancara, menggambar, dokumentasi, diskusi kelompok terfokus, fokus grup diskus, metode lainnya. Semua data yang diperoleh dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif menekankan variasi teknik pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Nah, sumber data dalam proses analisis. Yang harus diperhatikan untuk bagian ini yaitu transkrip wawancara. Itu adalah sumber data dalam proses analisis, transkrip wawancara, transkrip diskusi kelompok terfokus, catatan lapangan dan hasil pengamatan, catatan harian, penelitian atau logbook, kemudian catatan kejadian penting. Analisis data kualitatif tidak hanya bergantung pada wawancara, tetapi pada seluruh dokumentasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Data pendukung dalam analisis. Selain itu, ada data pendukung dalam analisis, seperti memo dan refleksi peneliti, juga dokumentasi, juga buku harian dan catatan pribadi informan, atau biografi atau autobiografi informan, termasuk rekaman video. Itu semua adalah data pendukung dalam analisis si peneliti. Semua sumber ini membantu peneliti akan memahami realitas secara lebih utuh dan mendalam.
Kemudian prinsip analisis data kualitatif. Pengamatan partisipatif lebih dominan daripada wawancara. Jadi pengamatan itu harus lebih dominan. Dan pengamatan yang partisipatif. Itu prinsip analisis data kualitatif. Kemudian pengamatan membantu memaknai tindakan informan. Wawancara membantu memahami perspektif informan. Data harus jernih, terpercaya, dan mencapai kejenuhan. Sedikit tetapi mendalam, itu lebih baik daripada banyak tetapi dangkal saja. Perlu diingat, prinsip ini yaitu proses lebih penting daripada hasil. Itu adalah prinsip analisis kualitatif. Proses itu lebih penting daripada hasilnya. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman makna menjadi fokus utama. Keberhasilan penelitian ditentukan oleh kualitas proses analisis, bukan sekedar banyaknya data. Tapi kalau data banyak, lalu prosesnya juga bagus, tentu itu lebih berkualitas. Sumber tertulis dalam penelitian kualitatif. Tentu sumber tertulis, yang pertama buku terbitan, misalnya pemerintah, ada BPS, Dinas Pariwisata, Bapeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini mudah diakses. Ini sering digunakan oleh peneliti. Namun perlu dicermati juga karena bisa saja sudah ketinggalan zaman, kemudian kurang teliti dalam pencetakan, lalu tidak melalui proses editing yang baik, dan juga keterbatasan ruang edarnya. Nah, sumber tertulis itu sangat membantu tentunya. Tetapi peneliti kualitatif harus tetap kritis terhadap validitas dan aktualitas data yang digunakan dari sumber tertulis ini. Tetap peneliti harus kritis. Nah, bagaimana dengan foto atau rekaman? Nah, foto dan rekaman sebagai sumber data itu juga menjadi sumber data. Itu digunakan luas dalam penelitian kualitatif, menghasilkan data deskriptif yang bernilai, kemudian membantu menelaah aspek subjektif, kemudian dianalisis secara induktif. Dari data khusus, yaitu foto, bisa ditarik kesimpulan umum. Perhatikan bahwa foto itu bukan sekedar dokumentasi visual, tetapi dapat menjadi sumber analisis makna dan realitas sosial secara mendalam. Bagaimana dengan keaslian dan jenis foto dalam penelitian? Ini ada juga foto milik orang lain, ada foto milik peneliti sendiri, ada foto kategori terbaik. Ya, disarankan menggunakan foto sendiri supaya tetap asli datanya. Karena dalam era teknologi digital, manipulasi foto itu sudah sangat mudah dilakukan. B. Strategi pengumpulan data. Tahap awal, membangun kepercayaan dan legalitas. Ada studi kasus di Kelurahan Kuitang, Jakarta Pusat, studi persepsi anak tentang lingkungan perkotaan atau lingkungan kota. Nah, ini langkah awal dari peneliti. Ia menyiapkan surat dari penelitian dari program pasca sarjana. Kemudian peneliti juga, ini surat itu ditujukan kepada camat, lurah, dan kepala sekolah. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan penelitian secara jujur dan membangun penerimaan sosial di lapangan. Nah, dalam penelitian kualitatif, kejujuran dan transparansi menjadi syarat utama agar peneliti diterima oleh masyarakat. Jadi, di sini kita lihat ada instansi-instansi yang
harus dihubungi. Mendapatkan dukungan aparat dan institusi. Nah, langkah selanjutnya ya, lalu ada peneliti itu ke kelurahan, Kuitang, ya, minta dukungan. Kemudian juga mendapat dukungan informal untuk pelaksanaan penelitian, mengunjungi SD atau lokus, meminta izin dan akses kepada murid sebagai informan. Dukungan aparat lokal dan institusi pendidikan itu sangat penting untuk kelancaran penelitian. Nah, ini pendekatan kepada informan juga harus dilakukan, ya. Jadi setelah mendapat akses di Kuitang itu tadi, ini penelitinya menemui murid-murid secara langsung, kemudian dia jelaskan tujuan dan proses penelitian kepada murid-murid, lalu meminta kesediaan menjadi informan, kemudian juga didampingi wali kelas saat proses awal. Nah, kita lihat sekarang kriteria dan teknik pemeriksaan data. Apakah penelitian kualitatif itu ilmiah? Nah, ini pertanyaan mendasar. Apakah penelitian kualitatif benar-benar ilmiah? Ya, karena masalah generalisasi dan juga masalah derajat kepercayaan data. Penelitian kualitatif menjawab kritik tersebut melalui yang namanya keabsahan data. Jadi, keabsahan data ini jawaban terhadap apakah penelitian kualitatif itu ilmiah. Keabsahan data sebagai jawaban ilmiah. Karena keabsahan data itu meningkatkan derajat kepercayaan penelitian. Menjadi bentuk penyanggah terhadap tuduhan tidak ilmiah. Kemudian itu merupakan bagian integral dan metodologi kualitatif. Jika dilakukan secara cermat, hasil penelitian itu pasti dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keabsahan data bukan tambahan, melainkan bagian inti dari penelitian kualitatif untuk menjaga kualitas ilmiahnya. Sebab sekali lagi keabsahan data itu jawaban terhadap pertanyaan apakah kualitatif itu ilmiah. Fokus pembahasan keabsahan data. Dalam keabsahan data itu ada fokus yang harus menjadi pembahasan di situ. Jadi untuk menjamin keabsahan, peneliti perlu mempelajari yang namanya alasan dan acuan pemanfaatan. Yang kedua, kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang ketiga, teknik pemeriksaan keabsahan data secara rinci. Pembahasan keabsahan data bersifat sistematis. Itu dimulai dari landasan teoritis, kriteria, hingga teknik penerapannya dalam penelitian. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Di sini kita harus perhatikan ada prinsip penting, ya. Di sini ada prinsip penting untuk kita, ya. Studi kuantitatif tidak valid jika tidak reliable, ya. Jadi ini tidak valid kalau tidak reliable. Studi yang kedua, studi kualitatif tidak transferable jika tidak kredibel, ya. Yang ketiga, tidak kredibel jika tidak memenuhi kebergantungan. Kriteria kuantitatif dan kualitatif tidak dapat dipertukarkan karena masing-masing memiliki perspektif epistemologis berbeda. Meskipun istilahnya berbeda, kedua pendekatan sama-sama memiliki standar keilmiahan. Jadi ini punya standar keilmiahan sama-sama, ya, memiliki standar keilmiahan. Namun kriterianya tidak bisa disamakan begitu saja. Kriteria keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan berdasarkan 4 kriteria, yaitu credibility, transferability, dependability, dan
confirmability. Keempat kriteria ini menjadi standar ilmiah dalam penelitian kualitatif. Trustworthiness adalah konsep sentral untuk memastikan penelitian kualitatif memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keempat ini yang disebut dengan trustworthiness adalah konsep sentral bahwa pasti penelitian kualitatif itu punya kualitas, dan kualitasnya itu ketika bisa dipertanggungjawabkan. Peran peneliti dan perpanjangan keikutsertaan. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Jadi bukan orang lain, penelitilah instrumen utama. Keikutsertaan sangat menentukan kualitas data. Jadi dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain, tapi dia hadir, ikut serta di dalamnya. Tidak cukup hadir dalam waktu singkat, maka diperlukan perpanjangan keikutsertaan di lapangan. Maka perpanjangan keikutsertaan itu peneliti tinggal di lapangan hingga mencapai kejenuhan data. Karena peneliti adalah instrumen, kemudian keterlibatannya mendalam. Itu syarat utama akan ada data yang valid. Sekian penjelasan tentang topik ini. God bless.